Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, apakah kita wajib mengeluarkan zakat dari harta waris yang kita terima? Misalkan kita menerima waris dari kerabat kita, dari orang tua kita, senilai 1 miliar, per individu 1 miliar. Padahal kita tahu nisab zakat itu hanya 85 gram emas, atau kalau kita rupiahkan per gramnya 1 juta, berarti terkumpul kurang lebih nisab itu 85 juta. Nah, kita ini hari ini menerima waris dari orang tua kita sebanyak 1 miliar berupa rumah atau berupa tanah atau berupa kendaraan. Nah, pertanyaannya, apakah kita wajib mengeluarkan zakat dari harta waris yang kita terima tadi? Maka jawabannya dengan tegas bahwa tidak ada zakat apapun atas harta waris yang kita terima. Sefantastis apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun harta waris yang kita terima, tidak ada zakatnya. Kenapa demikian? Karena zakat itu merupakan kewajiban yang memiliki tata caranya sendiri, yang memiliki kaifiatnya sendiri, ada syarat sahnya sendiri, yang mana harta waris itu tidak termasuk bagian dari harta yang wajib dizakati. Gitu. Jadi misalkan teman-teman dapat harta waris berupa rumah. Rumah itu dipakai sendiri atau mungkin dipakai oleh anak-anak kita misalkan. Itu gak ada zakatnya sama sekali, semahal apapun rumah tersebut. Atau misalkan teman-teman dapat waris berupa tanah perkebunan, ditanami sawit, ditanami jagung atau apapun, maka itu pun tidak ada zakatnya, semahal apapun tanah waris yang kita terima. Gitu ya. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, bagaimana jika kita menerima waris berupa uang atau berupa benda yang kemudian kita jual menjadi uang? Apakah tetap tidak ada zakatnya? Nah, kalau yang dimaksud adalah zakat atas harta waris yang kita terima, maka sekali lagi saya sampaikan tidak ada zakat apapun atas harta waris yang kita terima. Yang ada adalah zakat karena kita memiliki harta. Misalkan teman-teman menerima waris dari orang tua sebanyak 100 juta dan itu kita terima pada saat tanggal 1 Syawal 2024 Masehi. Kemudian uang itu tetap tidak berkurang sampai bertemu tahun berikutnya, yaitu 1 Syawal di tahun 2025. Berarti harta itu sudah mengendap selama 1 tahun. Nah, ketika harta itu masih sama 100 juta jumlahnya dalam bentuk rupiah, dalam bentuk uang, maka teman-teman baru wajib mengeluarkan zakat atas harta yang teman-teman simpan. Tapi ini namanya bukan zakat harta waris, tapi harta yang kita miliki. Saya berikan contoh yang kedua. Misalkan teman-teman mendapatkan waris hanya 50 juta saja, misalkan gitu. Berarti 50 juta itu masih di bawah nilai nisab. Nah, sementara teman-teman juga memiliki tabungan dari hasil bekerja kita, dari hasil dagang kita, dari hasil kita dari manapun itu, kemudian digabungkan harta warisnya 50 juta, harta milik kita sendiri 50 juta, maka terkumpullah harta sebanyak 100 juta. Nah, 100 juta itu ada ketika tanggal 1 Syawal 2024. Kemudian harta yang tergabung tadi 50 juta dari harta waris, 50 juta dari harta milik kita pribadi, dan itu digabungkan berputar selama setahun. Ketemu lagi dengan 1 Syawal tahun berikutnya 2025. Maka pada saat tahun 2025 di tanggal 1 Syawal itu teman-teman wajib mengeluarkan zakat. Tapi sekali lagi ini bukan zakat karena teman-teman mendapatkan waris, bukan. Karena teman-teman memiliki harta yang sudah mencapai batas minimal nisab, yaitu 85 gram emas, gitu. Jadi jangan kemudian setiap ada orang mendapatkan harta yang banyak, ketika itu dikeluarkan zakatnya, tidak ada. Misalkan lagi nih, saya beri contoh lagi. Teman-teman mendapatkan hadiah dari undian. Misalkan undian Telkomsel, misalkan dapat rumah harganya 1 miliar. Itu juga nggak ada zakatnya. Jadi tidak semua harta yang nilainya mahal kemudian lantas dikeluarkan zakatnya. Tidak ada zakat. Nah, tapi kalau teman-teman merasa bahwa ini bagian dari nikmat Allah, kemudian teman-teman mau sedekah, infak karena nikmat itu, ya silakan. Misalkan dapat
waris berupa rumah seharga 1 miliar karena merasa bersyukur mendapatkan nilai mendapatkan waris sebanyak itu, ya kita panggil anak yatim, kita berikan mereka sebagian yang kita punya. Tapi sekali lagi itu bukan disebut sebagai zakat, tapi sodakoh tatawu, secara cuma-cuma, secara sukarela dan sunnah. Jadi itu bukan sebuah kewajiban. Tapi yang salah adalah ketika pemahaman kita menerima apa kemudian dikeluarkan zakatnya, itu tidak benar. Menerima waris 1 miliar kemudian dikeluarkan zakatnya, menerima waris berupa tanah senilai 2 miliar dikeluarkan zakatnya, itu tidak ada sama sekali ajaran Islam semacam itu gitu. Apalagi kalau benda-benda waris tadi itu berupa benda tidak bergerak dan digunakan sendiri, sama sekali tidak ada zakatnya. Makanya kita tidak boleh latah juga setiap melihat orang menerima kekayaan yang fantastis kemudian lantas disebut zakatnya, itu tidak. Karena zakat itu tidak sama dengan pajak. Saya ulangi, zakat itu berbeda dengan pajak. Kalau pajak mungkin orang menerima apa kena pajak, orang membeli apa dengan harga fantastis kena pajak. Tapi kalau zakat tidak seperti itu cara mainnya. Dia punya tata caranya, punya kaifiatnya, punya ketentuan benda apa saja yang terkena zakat dan yang tidak terkena zakat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, terima kasih.